Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mereview dan membahas fitur apa aja yang ada dimiliki oleh Toyota Wish tahun 2004. Untuk di tahun 2021 ini, apakah layak untuk dibeli dibanding dengan mobil-mobil zaman sekarang? Mungkin ini kelasnya MPV sama seperti Mobilio. Kalau dulu sih zamannya Stream ya. Mungkin dengan harga tahun sekarang mungkin ini bisa dibandingkannya dengan Avanza, Mobilio R3, Calya, Sigra, dan selainnya karena ini mobil 7 penumpang. Jadi saya akan membahas fitur apa aja dan apakah layak untuk dibeli untuk di tahun 2021 sekarang. Jadi untuk ini mobil Toyota Wish tahun 2004 bermesin 1ZZFE yang sama dengan Toyota Altis. Jadi kita lihat dulu dari fascia depannya dulu. Untuk bagian depan kacanya lebar dengan ukuran wiper 2614. Bagian kap mesinnya seperti ini, ada logo Wish gitu. Kalau Toyota Is logonya I. Untuk bagian headlamp seperti ini, di bagian atasnya ada lampu sen, lampu utama, dan bagian dalamnya lampu jarak jauh serta lampu senjanya. Untuk bagian fog lamp seperti ini, semuanya udah saya ganti pakai LED ya. Jadi kita lihat untuk bagian bumpernya seperti ini. Untuk lampu DRL itu tambahan. Untuk grillnya tipis dan di bawah pun tipis seperti ini. Kita lihat bagian mesinnya. Untuk depannya sih simple aja ya. Kita lihat mesinnya. Jadi untuk mesinnya sama seperti yang digunakan oleh Toyota Corolla Altis 1800 cc. Di tahun 2004 dia udah punya modul ABS. Mesinnya sama persis, jadi tidak usah diragukan lagi. Untuk mesin spare partnya melimpah dan bandel ya. Untuk mesin seperti ini, dia udah pakai ABS. Untuk kap mesin seperti ini dan semuanya tulisan masih Jepang karena ini mobil CPU Jepang. Sekarang kita lihat dari samping. Dari sampingnya seperti ini. Jadi untuk bagian kaca belakangnya dia seolah floating seperti ini, jadi pipih ya. Mungkin untuk sekarang seperti Mobilio Grand Livina yang dulu ya, sebelum yang mirip Expander itu. Untuk velg dia pakai PCD 5x100 dan agak sulit untuk mencari ukuran PCD 5x100 karena persamaannya dengan mobil Audi, Subaru, VW, Celica 86 dan lainnya. Jadi agak rumit karena bawaannya ring 15 dan ada yang full option ring 17. Untuk spion seperti ini Sandy Defender. Untuk handle model tarik spion seperti itu. Kita lihat bagian dalamnya. Jadi untuk bagian dalam, untuk door handle udah chrome, ada power door lock, window lock. Untuk semua ini sudah all auto. Jadi untuk di tahun 2004 ini udah all auto. Jadi semua pin kaca udah all auto. Di bawahnya ada speaker, tempat penyimpanan minum, door pocket. Sekarang kita lihat bagian kemudi. Ya, kita coba kontak kondisi. Jadi untuk head unit ini bawaannya masih bawaan Jepang. Frekuensinya pun cuma sampai 90 dan ini dipergunakan kalau di Jepang untuk informasi lalu lintas. Jadi untuk mode hembusan anginnya ada ke kepala, kaki, ke kaca depan dan bawah. Ini ada mode autonya untuk Celsius derajat. Dia masih mode putar cuman berbentuk angka. Off, front defogger, rear defogger, open close air, AC dan hazard. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka.
Untuk transmisi model G-Type 4 speed. Untuk di bawah ada tombol fog lamp. Untuk wiper sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Belakang pun sama udah intermittent. Untuk speedometer seperti ini, dia udah ada ABS, electronic power steering, airbag 2 sisi. Untuk ini ada real time konsumsi BBM, ada average-nya 89, ini rata-rata kecepatan, odometer, trip A, trip B. Balik lagi ke real time. Ada posisi pas persneleng, RPM ya normal lah. BBM. Untuk suhu masih udah yang simple ini, yang model gini bukan yang touch lagi. Untuk AC udah open close, bisa dibuka tutup, bisa di kiri kanan. Ini headlamp. Ada electric mirror yang udah electric retract juga di tahun 2004. Kelebihannya ini ada ruang penyimpanan, dan di sini ada di tengah, bagian tengah ini ada socket lighter di bawah. Di sini pun bisa dijadikan cup holder 2. Jadi ada 2 cup holder dan tempat penyimpanan. Kalau misalnya nggak dipakai bisa ditutup. Jadi untuk di tengah ini ada lighter, di sini ada tempat penyimpanan, bukan asbak, jadi bisa ditarik lagi untuk jadikan cup holder. Seperti itu. Untuk bagian kirinya, di sini ada ruang penyimpanan lagi. Di sini pun ada, sudah shock opening. Untuk di bagian kiri sudah awal auto juga. Di bagian jok bawah penumpang ada ruang penyimpanan. Ya, untuk depannya jadi untuk AC-nya 4 titik, dan ini sirkulasi buat ke belakang. Untuk ini spion tengah udah ada night view. Untuk ini lampunya udah ganti LED, dan sudah ada sunroof. Ini bisa tilt, ini tutup, dan ini dibuka. Oke. Dan sudah ada armrest untuk penumpang, buat pengemudi maksudnya. Untuk airbag seperti ini, dan sudah ada peringatan airbag juga, ada jam, ada outside temperatur. Bisa dilihat di situ 27 derajat Celcius. Setir seperti ini, airbag sisi sana, ada kaca di pilar A. Untuk yang full option ada auto headlampnya, ini ada sensornya kalau yang full option. Sekarang kita lihat bagian belakang. Jadi untuk jok itu ada buat reclining, ada head adjuster, pembukaan tangki di sini, kap mesin di sini, colokan ECU sini. Untuk part brake model tinjak. Jadi part brake bukan rem tangan. Gitu. Oke, kita lihat baris kedua. Baris kedua pintu sama seperti yang sana, dan untuk kaca udah all auto. Untuk bagian tengahnya udah side back pocket. Door panel juga sama seperti itu. Untuk jok tengah seperti ini, udah ke bagian headrest 3 titik. Untuk seat beltnya sudah rapi, tertutup cover mau di bagian jok kedua maupun baris ketiga. Jadi udah rapi, tidak ada centilan gitu. Untuk pegangan tangan udah retract semuanya. Untuk jok bagian tengah bisa dijadikan armrest. Di sini ada tarikannya, kita tarik jadi armrest. Dan untuk akses ke belakang one tumble, tapi dia modelnya model sliding. Jadi modelnya model sliding untuk akses ke jok baris ketiga. Untuk di baris ketiga ada apa aja? Baris ketiga ada ruang penyimpanan tertutup, ada cup holder, begitupun di bagian kanan sama. Jadi untuk duduk di belakang ya sosok pas lah. Ini bagian kalau dilihat dari dalam seperti ini. Jadi untuk ini bisa dijadikan armrest apabila tidak digunakan untuk mengangkut penumpang, dan bisa rata lantai pelipatannya. Setelah ini di sini ada penariknya, kita tarik, terus kita ke atasin,
kita majukan ke depan dan bisa rata lantai. Jadi apabila mau ngangkut barang-barang yang cukup lebar lah, jadi semua bisa rata lantai untuk porsi 60-40. Sekarang kita lihat ke belakang. Untuk rem masih trombol. Untuk lampu belakangnya seperti ini, udah LED dari sananya. Lampu rem, lampu sen, lampu mundur, ini reflektor mata kucingnya. Kita lihat bagian belakangnya. Simple ya, nggak ada logo-logo apalagi selain Toyota, dan bacaan WIS-nya juga di sisi sini, WIS. Untuk tombol udah elektris. Di belakang ada rear defogger, ada Heckman stop lamp di spoilernya. Jadi ini bagian bagasinya cukup lega untuk di sini. Ini bagasinya, ini kita bisa recline juga, jadi dia ada berapa step, bisa sampai segini, atau paling tegak segini. Jadi cukup nyaman lah untuk di baris ketiga juga, karena bisa lebih rebah lagi duduknya. Kalau kita tutup, mungkin di yang kanan ini biar sama, dan dia bisa rata lantai apabila mau ngangkut barang yang lega gitu, karena dia rata lantai sampai jok kedua. Untuk lampu baca ada di tengah, di depan, dan di bagasi sini. Untuk bagian belakang seperti ini, cukup lega, ada seat belt, tak rapih tertutup cover. Untuk di sini ruang penyimpanan, untuk ban serep di bagian itu diputar, ban serep di bawah. Untuk toolkit di sini. Kalau untuk di sini untuk ganti bohlam lampu sen maupun lampu mundur. Jadi cukup pas lah untuk di tahun sekarang pun, sama fiturnya seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dan dia muffler cutter di sebelah kanan. Di sini kita ada pegangan buat nutupin. Antena model Shakul, cuman sampai ganti di yang shark fin. Bagian kanan pun seperti ini, cukup lega. Ini bagian sisi penumpang depan seperti ini, udah ada sunroof juga. Untuk kaki-kaki shock breaker depan maupun belakang sama dengan Toyota Altis. Untuk kampas rem sama dengan Toyota Camry di tahun yang sama. Apakah worth it untuk dibeli di tahun 2021 ini? Dengan harga, saya kemarin ngangkut di harga 100 juta, sekitar segitulah, karena pasaran juga di harga 100-an. Mungkin untuk harga 100 bisa dapat Calya bekas atau Avanza yang tahun 2013-2014 atau Innova gitu ya. Cuman kenapa saya ambil ini, karena ini mobil CBU Jepang, langka di jalan, maksudnya tidak bosen gitu. Karena untuk Avanza atau mobil yang beredar di Indonesia kan bosen gitu. Jadi ini istimewanya dia importir umum, di BPKB nya pun CBU Jepang, mobil dari importir umum di Surabaya. Untuk lokasi sekarang saya ada di Bandung. Jadi seperti ini tampilan Toyota Wish. Apakah worth it untuk dibeli di tahun 2021? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.